Kamu pernah ditinggalkan tanpa kata, tanpa penjelasan, tanpa alasan, hanya hening yang menjawab semua tanya. Kamu duduk sendiri malam itu, bertanya-tanya apa salahmu, apa kekuranganmu sampai seseorang yang dulu bilang sayang bisa pergi begitu mudah, tanpa permisi, tanpa menoleh ke belakang. Kamu coba kuat, tapi diam-diam setiap malam kamu menangis bertanya-tanya, apakah aku tidak cukup untuk dipertahankan? Semua kenangan menghantui, tapi semua pertanyaan tak pernah punya jawaban, karena dia memilih menghilang, dengan ego sebagai tamengnya. Tapi lihat sekarang, giliran dia yang diam, dia yang mulai menjauh tanpa tahu kenapa. Dan mungkin ini yang kamu rasakan dulu. Lucu ya? Hidup selalu tahu cara mengembalikan rasa sakit. Tak perlu kamu benci, tak perlu kamu balas, karena semesta punya caranya sendiri. Mungkin dia tak sadar bahwa hari ini dia sedang merasakan apa yang dulu kamu tanggung sendirian. Saat kamu menanti, dia cuek. Saat kamu menangis, dia tertawa. Saat kamu ingin diperjuangkan, dia justru menyerah. Tapi sekarang, dia yang gelisah saat kamu mulai diam. Kamu tak lagi menjelaskan, tak lagi mengejar. Kamu hanya diam. Dan diam kamu adalah jawaban paling menyakitkan. Video ini adalah pengingat bahwa tidak semua luka harus dibalas dengan luka. Kadang, cukup diam. Biarkan waktu bekerja, biarkan karma berjalan. Nomor 1, Anda tidak bertanggung jawab atas kebisuannya. Dia mungkin sedang memproses emosinya, menghadapi tantangannya sendiri, atau hanya menjelajahi seperti apa rasanya hidup tanpa komunikasi yang konstan. Dan sementara kemungkinan-kemungkinan ini mungkin terlintas di pikiranmu, itu bukan tanggung jawabmu. Itu bukan tugasmu untuk menguraikan tindakannya, sama seperti bukan tugasnya untuk menjelaskan setiap gerakan kepadamu. Kaum Stoik kuno percaya untuk hanya berfokus pada apa yang berada dalam kendalimu. Prinsip yang disebut dikotomi kontrol. Kontrol Anda terbatas pada pikiran Anda, tindakan Anda, dan respons emosional Anda. Segala hal lainnya, keheningannya, tindakannya, alasannya, benar-benar termasuk dalam kategori hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Mencoba mengendalikan atau menganalisis secara berlebihan keheningannya, seperti mencoba menghentikan angin bertiup atau meramalkan kapan hujan turun. Ini bukan hanya sia-sia, ini menguras energi Anda. Bayangkan Anda berdiri di luar dan hujan mulai turun. Anda punya dua pilihan. Anda bisa berdiri di sana berteriak pada awan dan menuntut mereka berhenti, atau Anda bisa menerima hujan apa adanya, mengeluarkan payung dan terus bergerak. Hujan tidak berhenti karena kemarahanmu, tetapi keputusanmu untuk beradaptasi membuatmu tetap mengendalikan pengalamanmu. Dalam situasi ini, diamnya adalah hujan. Anda bisa duduk diam membiarkannya membuatmu frustrasi, atau Anda dapat fokus pada satu hal. Anda mengendalikan respons Anda. Apa yang Anda lakukan selama fase tanpa kontak ini? Apakah Anda membiarkannya menentukan nilai Anda? Atau apakah Anda menggunakan waktu ini untuk membangun diri Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda? Katakanlah Anda telah mengambil kebugaran atau mulai mempelajari keterampilan baru. Anda mencurahkan diri Anda ke dalamnya, bukan untuk mengalihkan perhatian Anda dari kesunyian, tetapi untuk menciptakan sesuatu yang berarti bagi pertumbuhan Anda sendiri. Fokus ini tidak hanya meningkatkan diri Anda, tetapi juga membangun ketahanan. Ketika dia memperhatikan bahwa Anda telah naik level secara fisik, emosional, atau mental, dia akan melihat bahwa diamnya tidak menghancurkan Anda. Malah, itu memberdayakan Anda. Dan katakanlah dia tidak menyadari, katakanlah dia melanjutkan hidup atau terus tidak menghubungimu tanpa batas waktu. Bahkan saat itu, kamu tetap menang. Mengapa? Karena kamu tidak menyia-nyiakan waktu ini tenggelam dalam ketidakpastian. Kamu menggunakannya untuk mengangkat dirimu sendiri, untuk membangun kehidupan yang sejalan dengan nilai-nilaimu, dan untuk memperkuat kedamaian pikiranmu sendiri. Ingatlah bahwa pilihan selalu ada di tangan Anda. Anda dapat membiarkan kesunyian menjadi beban, atau Anda dapat melihatnya sebagai peluang. Anda tidak bertanggung jawab atas tindakannya, tetapi Anda bertanggung jawab atas bagaimana Anda bersikap selama masa ini. Jadilah orang yang tumbuh dalam keheningan,
yang membiarkan kekuatan mereka berbicara lebih keras daripada kata-kata mereka. Itulah yang dilakukan orang-orang Stoik, dan itulah yang dapat kamu lakukan juga. Nomor 2, ini bukan permainan siapa yang menang. Mari kita luruskan, tidak ada kontak bukanlah permainan. Ini bukan tentang bertahan lebih lama dari seseorang atau menunggu untuk melihat siapa yang berkedip pertama. Tidak ada papan skor, tidak ada hadiah untuk orang yang bertahan paling lama. Jika kamu menganggapnya seperti kontes, kamu sudah kalah. Bukan karena kamu kalah lebih dulu, tetapi karena kamu sudah menyerahkan kendali emosimu kepada orang lain. Sekarang mari kita pertimbangkan ini. Bagaimana jika dia juga tidak melakukan kontak? Apakah itu mengubah pendekatanmu? Kebenarannya seharusnya tidak. Jika kesunyiannya membuatmu berputar-putar dalam pikiran berlebihan, jika kamu mendapati dirimu dengan cemas memeriksa media sosialnya, atau bertanya-tanya apa langkah selanjutnya yang akan diambilnya, maka kamu telah kehilangan inti sepenuhnya. Inti dari tidak adanya kontak bukanlah untuk memainkan permainan catur, di mana Anda menyusun strategi langkah Anda berikutnya berdasarkan miliknya. Itu untuk mendapatkan kembali fokus Anda, membangun kembali harga diri Anda, dan melepaskan kebutuhan akan validasi eksternal. Kaum Stoik mengajarkan kita untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu hanya menimbulkan kecemasan dan rasa tidak aman. Hal ini berlaku dengan sempurna di sini. Baik dia mengikuti keinginannya sendiri dalam versi tanpa kontak atau tidak, itu tidak relevan dengan perjalanan Anda. Yang penting adalah bagaimana Anda menggunakan waktu ini untuk memperkuat tekad batin Anda. Jika kesunyiannya memicu rasa tidak aman atau keraguan dalam diri Anda, gunakan itu sebagai kesempatan untuk merenungkan mengapa itu terjadi. Apakah Anda benar-benar damai dengan diri Anda sendiri? Atau Anda masih terikat pada kebutuhan akan tanggapannya untuk memvalidasi harga diri Anda? Pertimbangkan skenario ini. Anda sedang menunggu pesan yang tidak pernah datang, dan alih-alih jatuh dalam keputusasaan, Anda memilih untuk mengarahkan kembali energi Anda. Anda menghabiskan waktu itu untuk berhubungan kembali dengan teman-teman Anda, hobi yang kamu sukai, pergi ke pusat kebugaran, atau memulai proyek sampingan yang selalu kamu bicarakan. Seiring berjalannya waktu, kamu menyadari sesuatu yang mendalam. Kamu tidak menunggunya lagi. Kamu sedang membangun kehidupan yang tidak berputar di sekitar apakah dia menghubungimu atau tidak. Itu bukan kalah, itu menang dengan cara yang benar-benar penting. Kuncinya di sini adalah melepaskan kebutuhan untuk membandingkan. Mungkin dia juga tidak melakukan kontak, dan mungkin dia menggunakan waktu itu untuk merenung dan tumbuh seperti Anda. Tetapi perjalanannya adalah miliknya. Itu bukan urusanmu untuk mencari tahu apa yang terjadi di kepalanya. Diammu bukan tentang membuktikan sesuatu untuknya. Itu adalah membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu cukup kuat untuk menangani ini. Izinkan aku meninggalkanmu dengan pemikiran ini. Ketika kamu berhenti mencatat skor dan mulai fokus pada pertumbuhanmu sendiri, kamu akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Apakah dia pernah mengulurkan tangannya atau tidak? Tidak penting lagi. Pertumbuhan yang kamu capai selama periode ini akan tinggal bersamamu lebih lama daripada ingatan tentang siapa yang mengirim pesan terlebih dahulu. Jadi tarik napas, alihkan fokusmu ke dalam, dan jalani hidupmu. Bukan untuknya, bukan untuk papan skor, tetapi untukmu. Disitulah letaknya kekuatanmu yang sebenarnya terletak pada apa tentangmu, bagaimana kamu memandang tanpa kontak. Sekarang, apakah perspektif ini mengubah cara kamu mendekatinya atau beresonansi dengan cara kamu menanganinya? Saya ingin mendengar pendapatmu. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan pendapatmu. Atau jika ini benar-benar menyentuh hati saya, ketik saja, saya fokus pada diri saya sendiri. Wawasan Anda dapat menginspirasi orang lain dalam perjalanan mereka. Nomor 3, berhentilah membiarkan hal itu memengaruhi Anda. Wajar saja jika merasa kewalahan selama periode tanpa kontak. Pertanyaan seperti, apakah dia memikirkan saya? Apakah dia merindukan saya? Akankah dia menjangkaumu? Bergema tanpa henti di pikiranmu, menciptakan badai emosional yang terasa hampir mustahil untuk dihindari. Tetapi inilah kebenaran yang perlu kamu ketahui.
Mendengar pikiran-pikiran ini hanya memiliki kekuatan sebanyak yang Anda berikan kepada mereka. Mereka seperti bayangan yang menakutkan pada pandangan pertama, tetapi tidak berbahaya ketika dihadapkan dengan cahaya akal sehat. Disinilah konsep stoik apatia dapat mengubah perspektif Anda. Apatia bukan tentang mematikan emosi atau berpura-pura tidak peduli. Ini tentang belajar mengendalikan bagaimana peristiwa eksternal memengaruhi keadaan internal Anda. Ini adalah seni menemukan ketenangan dan kejelasan bahkan dalam menghadapi ketidakpastian. Bayangkan Anda sedang memegang segelas air. Pada awalnya ringan dan mudah untuk dibawa. Tapi semakin lama kamu memegangnya, semakin berat rasanya. Beratnya tidak berubah. Satu-satunya perbedaan adalah seberapa lama kamu memegangnya. Pikiran cemasmu tentang dia seperti segelas air. Semakin kamu memegangnya, semakin kamu merasa berat. Semakin berat beban yang kamu pikul. Tapi saat kamu memutuskan untuk meletakkan gelas itu, kamu akan merasa lega dan bebas. Sekarang pikirkan tentang kesunyiannya. Mudah untuk mengaitkannya dengan makna. Mungkin dia sudah melupakanku, atau dia tidak peduli padaku. Tapi inilah kebenarannya. Diamnya dia tidak harus berarti apa-apa kecuali kamu membiarkannya. Dia mungkin sedang memikirkanmu atau tidak. Tetapi kenapa harus membiarkan sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan mengatur emosimu? Daripada menyerah pada pikiran-pikiran yang menguras tenaga, alihkan fokusmu pada apa yang benar-benar penting. Pertumbuhanmu, tujuanmu, dan hasratmu. Gunakan waktu ini untuk berusaha menjadi versi terbaik dirimu sendiri. Pergi ke pusat kebugaran dan memperkuat tubuhmu. Mempelajari keterampilan baru yang menantang pikiranmu. Atau terhubung kembali dengan hal-hal yang memberi Anda kegembiraan dan tujuan. Setiap langkah yang Anda ambil menuju perbaikan diri menarik Anda lebih jauh dari kekacauan emosional dan lebih dekat dengan orang yang tenang dan percaya diri yang Anda inginkan. Berikut latihan praktis. Lain kali pikiran tentang dia muncul di kepala Anda. Jangan mencoba melawannya. Akui itu, tetapi jangan terlibat dengannya. Alihkan energi itu ke sesuatu yang produktif. Merasa frustrasi karena dia belum menghubungi Anda. Pergilah lari, angkat beban, atau bermeditasi. Bertanya-tanya apakah dia sedang memikirkanmu. Tuliskan 3 hal yang telah kamu lakukan hari ini untuk meningkatkan hidupmu sendiri. Perubahan kecil dalam fokus ini dapat memiliki efek mendalam pada pola pikirmu. Pikirkan tentang ini. Waktu dan energi yang kamu habiskan untuk memikirkan dia bisa jadi Anda malah berinvestasi untuk membangun sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu sendiri. Bayangkan versi diri Anda yang bisa Anda capai jika Anda menyalurkan semua energi mental itu untuk meningkatkan diri sendiri. Anda yang lebih kuat dan lebih percaya diri bukanlah seseorang yang mudah move on. Anda adalah seseorang yang tidak mungkin diabaikan. Dan inilah perubahan yang tak terduga. Ketika Anda berhenti terobsesi dan mulai berkembang, orang-orang memperhatikan. Energi yang tenang dan percaya diri terpancar keluar, dan seringkali saat itulah Anda melepaskan dan fokus ke dalam diri sendiri agar dunia mulai memperhatikan Anda. Jika dia memikirkanmu lagi, dia akan teringat pada seseorang yang tumbuh, berkembang, dan tak tergoyahkan. Seseorang yang mungkin dia rindukan. Jadi tarik napas dalam-dalam, lepaskan apa yang bisa kamu lepaskan. Jangan kendalikan dan investasikan pada satu hal yang benar-benar penting bagi Anda. Nomor 4, diam Anda mengatakan lebih dari sekadar kata-kata. Diam Anda mengatakan lebih dari sekadar kata-kata, begitu juga dengan dia. Dalam situasi di mana Anda berdua mempraktikkan tidak ada kontak, mudah untuk terjebak dalam pemikiran berlebihan. Dia melupakanku, apakah ini berarti dia tidak peduli? Tapi disinilah kekuatan sebenarnya dari diam dan pengendalian diri muncul. Bayangkan ini, kalian berdua dalam kebuntuan metaforis, masing-masing berharap yang lain akan mengalah terlebih dahulu. Tapi alih-alih melihat ini sebagai permainan ego atau manipulasi, lihatlah melalui cara yang tabah. Kaum Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Jika dia memilih diam, biarkan saja. Bukan tugasmu untuk menafsirkan tindakannya, tetapi tetaplah teguh pada prinsipmu sendiri. Dengan tetap diam, kamu memperkuat nilai dirimu.
Kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu sendiri, cukup untuk tidak mengejar seseorang yang belum siap datang kepadamu. Itu bukan kesombongan, itu harga diri, rasa hormat. Diam dalam konteks ini menjadi bahasa kepercayaan diri. Itu mengatakan, aku peduli padamu, tapi aku juga peduli pada diriku sendiri. Katakanlah kamu sudah terdiam setelah pertengkaran atau kesalahpahaman. Mungkin dia menunggumu untuk meminta maaf atau menghubungimu lebih dulu. Mungkin dia tidak yakin dengan perasaannya sendiri dan butuh ruang untuk menyelesaikannya. Daripada bereaksi secara impulsif, kamu butuh waktu sejenak untuk merenung. Kamu bisa menulis surat yang panjang, pesan mencoba menjelaskan dirimu, atau memperlancar keadaan. Tetapi tanyakan pada dirimu, apakah itu benar-benar akan menambah nilai pada situasi, atau apakah itu akan melemahkan pesanmu? Sebaliknya, kamu memilih kesabaran dan kejelasan. Keheninganmu menjadi cara mengomunikasikan bahwa kamu tidak takut waktu atau jarak. Itu menunjukkan padanya bahwa kamu bersedia memberinya ruang yang dia butuhkan, sambil juga menunjukkan kepada dirimu sendiri kesopanan yang sama. Seperti yang dikatakan Epikurus, yang penting bukan apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Jika dia juga tidak melakukan kontak, reaksimu adalah yang menentukan karaktermu. Apakah kamu akan membiarkan kecemasan mendorongmu untuk memecah kesunyianmu karena takut, atau kamu akan tetap tenang dan tenang karena tahu bahwa nilai dirimu tidak berkurang karena tindakannya? Keheninganmu bukanlah taktik untuk memenangkannya kembali. Itu adalah pernyataan harga dirimu. Jika dia menyadari hal itu dan menghargai dirimu, dia akan merespons pada waktunya sendiri. Jika tidak, keheningannya telah memberimu kejelasan untuk melangkah maju tanpa penyesalan. Pada akhirnya, diam bukanlah tentang menang atau kalah. Ini tentang menjaga kedamaianmu dan menunjukkan kekuatanmu. Apakah dia melakukannya atau tidak ada kontak tidak akan mengubah jalanmu. Responsmu yang tenang dan terukurlah yang akan mengubah jalanmu, menentukan nada untuk apapun yang terjadi selanjutnya. Apa pendapat Anda tentang pendekatan terhadap keheningan dan harga diri ini? Apakah Anda pernah mengalami momen di mana tetap diam terasa seperti langkah terkuat? Saya ingin mendengar wawasan Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan perspektif Anda. Atau jika ini sesuai dengan Anda, tegaskan komitmen Anda untuk menghargai diri sendiri dengan mengetik, saya memilih perdamaian dan harga diri atas reaksi impulsif. Suaramu penting, dan aku tidak sabar untuk membaca apa yang kamu pikirkan. Nomor 5, setiap hari adalah kemenangan untukmu. Setiap hari kamu berkomitmen untuk tidak melakukan kontak adalah kemenangan yang pantas untuk kamu akui. Ini bukan tentang mengalahkannya atau memenangkan kompetisi imajiner. Ini tentang menunjukkan diri Anda dan memilih untuk menghargai pertumbuhan Anda sendiri. Luangkan waktu untuk merenungkan hari Anda. Apakah Anda menahan keinginan untuk memeriksa media sosialnya atau mengirim pesan impulsif? Itu adalah kemenangan. Apakah Anda fokus pada kebugaran Anda, menyelami pekerjaan, atau menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang yang mengangkat Anda?